Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis ke-23 dari 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadits Ats-Tsalits wal 'Ishrun. At-Tuhuru syatrul iman atau At-Tuhuru syatrul iman. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-Tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun lak aw 'alaik kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslimun. Hadis yang ke-23 dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-Tuhuru atau At-Tuhuru syatrul iman. Bisa dibaca At-Tuhur atau At-Tuhur. At-Tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, kata Rasulullah, bagian daripada iman. Dari hadis ini, para ulama banyak sekali memberikan syarahan terhadap At-Tuhuru syatrul iman. Di antara sekian banyak syarah dari para ulama, yang dimaksudkan juga bisa At-Tuhuru di sini artinya al-wudu. Artinya al-wudu syatrul iman. Wudu itu bagian daripada iman. Ketika seseorang itu berwudu, berjatuhan, berguguran dosa-dosa yang ada di wajahnya, matanya, lisannya, telinganya, hidungnya, tangannya, dan juga kakinya. Maka ketika orang itu berwudu sekali, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berwudu lagi, terus bertambah keimanannya. Sehingga wudu ini dikatakan bagian daripada keimanan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anas, in istata'ta an takuna abadan 'alal wudu faf'al." Wahai Anas, Anas ini juga merupakan khodamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mampu untuk mendawamkan, artinya senantiasa keadaanmu dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah kalau kamu mampu. Artinya begitu batal wudu, wudu lagi. Begitu batal wudu, wudu lagi. Nah, itu artinya mendawamkan wudu, senantiasa kondisi berwudu. Lakukanlah itu. Fa inna malakal maut idza qabada ruhal abdi wa huwa 'alal wudu kutibat lahu syahadah. Karena malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, yang apabila dia mencabut ruh seorang hamba, mencabut nyawa seorang hamba, sedang hamba itu dalam keadaan berwudu, maka matinya hamba itu dihitung sebagai mati syahid. Nah, itu orang yang mati dalam keadaan memiliki wudu itu dihitung matinya mati syahid. Apalagi orang yang mati dalam keadaan sholat. Sudah sholat, ada wudunya pasti. Apalagi orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, itu. Bahkan walaupun dia mati dalam keadaan makan, misalnya habis makan mati, tapi dia dalam kondisi berwudu, maka itu juga dicatat sebagai mati syahid.
Atau misalnya dalam keadaan berkendaraan, posisinya keadaannya wudu, ada wudunya, meninggal dunia, ditulis sebagai mati syahid. Nah itu diantara keistimewaan, keutamaan memelihara wudu ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan berwudu ini juga disebutkan oleh sebagian ulama. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian para ulama ahli hikmah, orang-orang yang arif, man dawama 'alal wudu akramahullahu bikaramatin. Barang siapa yang mendawamkan, yang senantiasa kondisinya dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudu, maka Allah akan memuliakannya dengan beberapa kemuliaan. Di antaranya keutamaan orang yang senantiasa kondisinya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Yang pertama, orang ini akan selalu ditemani oleh malaikat. Kemanapun dia berada, dimanapun tempat dia berada, maka akan selalu malaikat berserta dengan orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu itu. Sehingga malaikat ini yang akan membisikkan kepada orang itu untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga terjauh dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaannya juga bahwa orang yang dalam keadaan wudu, selama wudunya masih ada, selama itu pula dicatat keadaannya itu berpahala. Artinya, kalau seandainya kita ini wudu, kemudian tahan wudu kita selama 2 jam misalkan, itu selama 2 jam dicatat sebagai pahala semuanya. Terus menerus dicatat sebagai pahala selama 2 jam. Bagaimana kalau lebih? Bagaimana kalau dari pagi, mahat misalnya, dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 1, kalau nggak batal-batal, kan luar biasa. Terlebih lagi kalau ditambah iktikaf di masjid, berlipat ganda lagi pahalanya. Nah itu. Yang ketiga, di antara keutamaannya juga bahwa orang yang dalam keadaan berwudu itu, anggota wudunya dihitung sebagai zikir, dihitung sebagai tasbih. Walaupun lisannya, mulutnya tidak berzikir, tidak bertasbih. Tapi otomatis dengan keadaan kondisinya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka dihitung itu juga sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang keempat, keutamaannya juga orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu, bahkan kalau dia berwudu sebelum dia tidur dan tidur dalam keadaan berwudu, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk menjaganya selama dia tidur agar tidak diganggu oleh godaan manusia maupun jin, sihir atau dan lain sebagainya. Mungkin ada yang dengki. Nah itu bisa mental itu. Sihir-sihir seperti itu. Karena biasanya kan sihir itu datang ketika seseorang itu tertidur. Nah itu. Kemudian lagi di antara keutamaannya, orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu akan dimudahkan keluarnya ruh. Artinya kalau dia sakit, orang kalau sakaratul maut atau ada keluarga yang sakit kemudian nggak bisa wudu, ya diwudukan supaya mempermudah keluarnya ruh ketika seseorang itu sakaratul maut. Nah itu intinya dari semua itu, wudu ini at-tahuru syatrul iman, bagian daripada keimanan itu, yang menambah keimanan seseorang berwudu. Nah itu. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ucapan itu alhamdulillah itu memenuhi pahalanya timbangan. Pahala mengucapkan alhamdulillah memenuhi timbangan. Nah itu diantara besarnya pahala seseorang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini
artinya segala puji bagi Allah. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan alhamdu, ada juga asyukru. Antara alhamdu asyukru ini keduanya disebut dengan as-sana, yaitu pujian. Tapi di antara ini ada sedikit perbedaan antara alhamdu dan juga asyukru. Kalau alhamdu dari kata hamida. Kalau alhamdu itu artinya pujian. Pujian terhadap segala aspek yang diberikan pujian itu kepada seseorang yang sedang kita puji. Baik aspek itu mendatangkan keberuntungan kepada kita, mengenai kita, atau tidak. Nah, itu alhamdu namanya. Saya ulang, alhamdu itu pujian, asyukru itu juga pujian. Tapi kalau alhamdu, pujian terhadap segala aspek, baik perbuatan, sifat, dan lain sebagainya, dari orang yang kita puji, baik aspek itu memberikan manfaat kepada kita atau tidak. Itu alhamdu. Contohnya misalnya, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, Allah yang Maha Mengatur, Allah Maha Lemah Lembut, dan lain sebagainya. Atau contoh yang lain, misalnya kita memuji si Zaid. Si Zaid itu kita bilang, gantengnya si Zaid, atau cantiknya si B misalnya. Gantengnya si Zaid, cantiknya si B. Apakah kita mengatakan gantengnya si Zaid atau cantiknya si B akan ada manfaatnya kepada kita? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya kepada kita. Begitu juga kita diberikan oleh Allah nikmat. Kita akan mengatakan alhamdulillah. Kita diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak kita sukai pun kita akan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya pujian terhadap segala aspek, baik aspek itu ada pengaruhnya kepada kita, memberikan kita manfaat atau tidak. Nah, itu namanya pujian. Itu namanya alhamdu. Nah, itu. Mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian asyukru. Kalau asyukru, pujian yang kita tembakkan kepada orang, kepada sesuatu, dengan sebab ada manfaat yang kembali kepada kita. Itu kalau asyukru. Contoh, si Zaid memberikan saya uang 1 juta. Kemudian saya puji. Baiknya si Zaid ini. Masya Allah, dermawannya si Zaid ini. Nah, itu kan pujian. Tapi pujian disebabkan dia memberikan manfaat kepada kita. Nah, istilah yang seperti ini lebih tepatnya dikatakan dengan asyukru. Bersyukur. Makanya ada malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, itu. Jadi intinya, setiap syukur itu pasti hamad, pasti alhamdu. Tapi enggak setiap alhamdu itu syukur. Nah, itu karena alhamdu itu tadi terhadap segala aspek perbuatan, sifat, atau segalanya. Nah, itu sedikit tentang kalimat alhamdu. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama' wal ard. Ucapan subhanallah kemudian ditambah lagi alhamdulillah. Ucapan ini memenuhi, pahalanya memenuhi penuh antara langit dan bumi. Artinya begitu besarnya pahala ucapan subhanallah walhamdulillah. Kita seringkan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, subhanallah walhamdulillah. Habis sholat kita diajarkan mengucapkan hal itu. Nah, ini pahalanya sangat besar. Bahkan seandainya
pahala itu dimunculkan, maka tidak akan muat di dunia ini. Karena tamla'u ma bainas sama wal ard, memenuhi langit, antara langit dan bumi. Nah itu pahala. Seandainya kalau dinampakkan tidak akan cukup, tidak akan muat. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama wal ard. Nah ini juga merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini merupakan amalan yang modalnya ringan tapi pahalanya besar. Dan itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya dilipat gandakan. Ini amalan ringan tapi pahalanya besar, memenuhi timbangan, memenuhi antara langit dan bumi. Karena ada amalan itu yang modalnya besar, pahalanya juga besar. Membutuhkan usaha, pahalanya juga besar. Ada amalan yang modalnya besar, pahalanya besar. Contohnya haji. Haji modalnya besar, pahalanya juga besar. Yang membutuhkan usaha, sholat, puasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, pahalanya juga besar. Tapi ada amalan yang modalnya nggak ada, artinya ringan sekali modalnya, hanya ucapan, dan pahalanya sangat besar. Mana dia? Ya ini. Alhamdulillah, ucapan kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir. Nah itu adalah amalan yang modalnya ringan, tapi pahalanya sangat besar. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, kama qala, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ucapan yang ringan sekali diucapkan, berat pada timbangan, kemudian dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah itu. Nah ini keutamaan ucapan kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir ini. Artinya ini kita dianjurkan untuk memperbanyaknya berzikir. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu besar yang Allah berikan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir yang telah disebutkan tadi itu, nah itu pahalanya akan kita dapatkan, akan kita nikmati hasilnya di akhirat apabila kita tidak menghilangkan pahalanya itu di dunia, atau kita bukan termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat. Karena bisa jadi memang diterima amalan ucapan-ucapan thayyibah yang kita ucapkan itu, tapi bisa jadi hangus pahalanya. Kenapa kok bisa hangus? Ada sebabnya. Di antara sebab amalan itu hangus, yang pertama, murtad. Na'udzubillah. Orang yang murtad, maka seluruh amal kebaikannya selama dia Islam hangus, nggak ada, terputus. Bahkan ketika dia kembali ke dalam Islam nanti, maka wajib dia mengqadha apa yang telah dia tinggalkan ketika dia murtad itu. Dan orang yang murtad seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Nah itu yang pertama, yang membuat pahala amalan kita itu hangus. Yang kedua, yang membuat hangus juga adalah menjualnya dalam urusan dunia. Menjualnya dalam urusan dunia, artinya amalan itu diriakkan. Ingin mendapatkan posisi di hati manusia, ingin mendapatkan kehormatan di hati makhluk. Nah dengan sebab itu amalan itu hangus yang tadinya kita terima pahalanya sebenarnya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan pahalanya tidak bisa kita nikmati, mungkin sudah diterima, sampai di akhirat ternyata menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini sebabnya.
Kenapa bisa bangkrut padahal dulu mana ini amalan saya? Saya dulu sering, orangnya puasaan, orangnya sholat tahajud, sholat duha, bersedekah, kemudian sering berzikir. Mana amalan-amalan saya, hasil saya itu? Ternyata nggak ada. Apa sebabnya? Mungkin dia dulu pernah menyakiti saudaranya. Mungkin dia dulu pernah menzalimi saudaranya. Dengan sebab perlakuannya yang seperti itu, maka amalan yang dia lakukan itu dibayarkan kepada orang yang dia zalimi, yang dia sakiti itu, sehingga amalan pahalanya itu habis. Nah, ini yang dikatakan orang yang bangkrut di akhirat. Padahal di dunia dia rajin beramal. Tapi di samping dia rajin beramal, mencela ia, memukul ia, hasad ia. Nah ini. Jadi artinya amalan yang banyak itu kita akan dapatkan hasilnya. Kita akan nikmati ketika melalui beberapa tahap. Di antaranya ikhlas kita dalam mengamalkannya. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang bisa menghanguskan pahala amal itu. Dan yang ketiga, bukan termasuk golongan orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya untuk apa? Cahaya untuk jiwa kita. Cahaya untuk hati kita, untuk batin kita, untuk fisik kita. Sehingga orang yang sholat itu terkadang ada sebagian, gak semuanya, sebagian. Ada orang yang kelihatannya mungkin bisa dibilang kurang ganteng, kurang cantik. Tapi dia sholat. Akhirnya ketika dipandang wajahnya adem. Ada juga orang sebagian mungkin bisa dibilang ganteng atau cantik, tapi nggak sholatan. Nah, dipandang kurang adem. Ada sebagian seperti itu, walaupun tidak semuanya. Nah itu. Jadi was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kapan salat ini menjadi cahaya? Akan menjadi cahaya yang menerangi dia, wajahnya maupun nanti di kuburannya. Ketika salat itu ditunaikan dengan benar, sesuai dengan rukun, syarat, hal-hal yang membatalkan salat juga diperhatikan. Makanya perlu kita belajar yang namanya fikih salat agar mengetahui hal-hal yang membatalkan salat, kemudian mengetahui mana rukun, mana syarat, mana wajib. Nah itu. Was-sadaqatu burhanun. Kemudian sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Ketika seseorang itu bersedekah, baik bersedekah dengan hartanya, bersedekah dengan makanan, bersedekah juga dengan minuman, atau kalau nggak ada yang lain, pakai senyuman misalnya, kan ada juga bilangnya kayak gitu kan, senyuman adalah sedekah. Nah itu apabila dilakukan karena Allah. Apabila dilakukan karena Allah, maka sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang itu. Kenapa bisa menjadi bukti keimanan seseorang itu? Karena begini, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa keutamaan, banyak keutamaan tentang sedekah. Kita pun tidak asing tentang keutamaan bersedekah. Kita selalu mendengar keutamaan bersedekah. Ketika dia baca hadis tentang keutamaan sedekah, membaca Al-Quran tentang keutamaan sedekah, mendengar tausiah tentang keutamaan sedekah, tergerak hatinya kemudian untuk bersedekah. Nah itu burhanun, bukti. Bukti apa? Bukti keimanannya tergerak. Ada keimanan dalam hatinya. Seperti itu. Makanya dikatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Di antara kemudian hadirin keutamaan daripada bersedekah, tafarrajal humum wal gumum bis sadaqah. Sedekah itu bisa menghilangkan gundah gulana, risau, galau di dalam hati. Jadi kalau ada di dalam hati misalnya risau, galau, entah apa sebabnya, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, rumah tangga dan lain sebagainya, coba
cari solusinya, bersabar, minta kepada Allah, coba cari bersedekah. Insya Allah Allah bantu, Allah tolong perkara yang sedang kita hadapi itu. Nah itu. Bahkan hadirin, kalau kita melihat cerita-cerita orang-orang soleh atau para wali-wali Allah, para aulia, itu mereka itu menjadikan sedekah itu bagian daripada pengeluaran rutinan. Orang-orang soleh memiliki kebiasaan menjadikan sedekah itu pengeluaran rutinan. Kita kan punya pengeluaran rutinan. Misalnya sebulan pengeluaran rutinan kita apa? Bayar beli skincare misalnya. Skincare saya misalkan habis 1 bulan tanggal 1. Nah itu kan pengeluaran rutinan. Atau bayar listrik, atau bayar yang sudah berkeluarga, bayar sekolah anak, bayar pajak. Nah itu pengeluaran rutinan. Artinya para ulama itu di daftar pengeluaran bulanannya, misalnya tanggal 1 Agustus, itu sudah jatuh tempo keluarin uang pokok untuk listrik, untuk pajak, untuk biaya makanan, atau kayak tadi skincare atau dan sebagainya kan. Nah itu di situ ada juga bagian daripada sedekah ditaruh. Begitu para ulama, kebiasaan orang-orang soleh itu menjadikan sedekah itu sebagai pengeluaran yang wajib juga. Kalau setiap bulan, ada yang setiap bulan, ada yang setiap pekan, ada juga yang setiap hari. Nah itu, ini supaya untuk memotivasi kita untuk bisa juga bersedekah. Ya seberapa mampu kita, apa yang ada di situ. Dan juga tentunya tidak dipaksakan. Alhamdulillah kalau di warga Nahdlatul Wathon itu kita diajarkan istilah yang namanya melontar. Ketika pengajian itu ada melontar 1000, 2000. Nah itu warisan dari guru besar kami Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu cara beliau untuk mengajarkan murid-muridnya, anak-anaknya untuk gemar bersedekah, menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan lain sebagainya. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda terkait tentang hal ini, "Alaika bis shadaqat fa inna fiha sitta khisalin. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, hendaklah kalian bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah itu bisa kalian dapatkan 6 hal. 3 hal kalian dapatkan di dunia, 3-nya lagi sisanya di akhirat. Mana dia 6 hal, 3 di dunia, 3 di akhirat itu? Yang pertama, wa ammal lati fid dunya fatazidu fi rizqi. Adapun yang di dunia yang didapatkan keutamaan dari bersedekah itu, kata Nabi, menambah rizki. Mungkin kalau kita lihat dari kacamata seperti orang kita ini bertolak belakang dengan hadis ini. Karena logikanya kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 5.000, bukan bertambah, berkurang namanya kan. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fatazidu fi rizqi, menambah rizki. Ini kita percaya dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan tadi was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Percaya tidak dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Menambah rizki. Rizki ini juga artinya luas. Bukan berarti menambah rizki dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk uang.
Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, ketentraman hidup, lapang dada, kemudian tidak ada perasaan gelisah. Itu juga bagian daripada rizki. Bisa jadi seperti itu maksudnya. Nah itu. Itu yang pertama di dunia didapatkan. Kemudian juga yang kedua, wa tuktsirul mal, memperbanyak harta. Itu di dunia, dua. Yang ketiga, wa tu'ammirud diyar, memakmurkan negeri, memakmurkan kampung, memakmurkan desa. Nah, itu di antara keutamaan bersedekah yang bisa didapatkan di dunia. Adapun wa ammal lati fil akhirah, adapun di akhirat yang bisa didapatkan adalah fatasturu aurah. Sedekah ini bisa menutup aib kita, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan dengan cara bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhirat kita dapatkan buah dari hasil bersedekah itu. Yang kedua, wa tasiru dhillan fawqa ra's. Sedekah itu akan menjadi naungan bagi kita, yang menolong kita, yang mensyafaati kita. Adapun yang ketiga, wa tasturu minan nar, menolong kita dari api neraka, menutupi kita daripada api neraka. Nah, ini bagi orang-orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan 6 kemuliaan, 6 keutamaan tadi. 3 didapatkan di dunia dan 3-nya lagi didapatkan di akhirat. Nah, itu di antara keutamaan orang yang senantiasa gemar bersedekah itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu cerita terkait tentang hal ini, diceritakan oleh para ulama, dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Ceritanya ada pada saat itu seorang guru, kalau kita bisa bilang ustaz atau tuan guru atau kiai lah, yang dimana waktu itu tuan guru ini berceramah di suatu masjid dan banyak sekali jamaahnya. Isi daripada ceramah tuan guru ini pada waktu itu adalah tuan guru ini mengatakan kepada jamaah, wahai jamaah, tahukah kalian ketika seseorang itu ingin bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk disumbangkan ke madrasah, ke masjid, tahukah kalian sebelum dia bersedekah itu dia harus menghadapi 70 setan yang menggoda dia. Artinya orang baru bisa bersedekah berarti dia sudah mengalahkan 70 setan. Kita ini kalau mau bersedekah itu dihalang sama godaan setan 70 setan. Jangan. Begini, jangan. Nah, itu 70 setan yang bisa menghalang seseorang itu supaya nggak jadi bersedekah. Kalau dia bisa bersedekah berarti dia mengalahkan 70 setan. Nah, itu perkataan tuan guru itu ketika itu pengajian. Tiba-tiba ada satu orang jamaah berdiri. Tentunya ketika dia berdiri dilihat sama tuan gurunya karena dia paling nampak di situ kan, paling kelihatan. Ditanya sama tuan guru, kenapa? Mau kemana kamu? Kata jamaah yang satu ini, saya mau pulang ke rumah. Mau ngapain? Saya mau ambil uang, mau bersedekah. Saya mau kalahkan 70 setan. Gitu. Artinya dia mau praktekkan langsung ini apa yang dikatakan sama tuan gurunya. Benar nggak? Bahwa orang yang bersedekah itu, kalau dia bersedekah, itu dihalang sama 70 setan. Kalau dia bisa keluarkan sedekahnya, berarti dia kalahkan 70 setan. Ini mau dipraktekkan sama satu jamaah ini. Pulang dia. Akhirnya beneran pulang ke rumah, dibuka pintu rumahnya, dibuka pintu kamarnya, dibuka pintu lemarinya, diambil uangnya, ditaruh di sakunya. Mau dibawa bersedekah, mau dibawa ke masjid. Begitu mau keluar ke masjid, sudah dibawa uangnya, tiba-tiba ada istrinya datang. Ditanya sama istrinya,
Kak, mau kemana? Ini mau ke masjid. Tadi ngambil apa itu? Uang. Untuk kita sedekahkan. Apa kata istrinya? Nggak usah. Nanti udah sedekah. Bulan depan dah sedekah. Atau nanti dah sedekah. Kita kan masih belum bayar makanan apa nanti kita untuk makan ini. Belum juga bayar listrik. Belum juga bayar, kalau bahasa kita. Belum juga bayar lampu. Belum juga beras dan lain sebagainya. Apa nanti untuk kita makan? Begitu kata istrinya. Padahal uangnya sudah dipegang di tangannya si laki ini. Tapi akhirnya datang istrinya, terjadilah perdebatan. Begejuh. Akhirnya begejuh terjadi perdebatan. Kesimpulannya yang menang di perdebatan itu adalah istrinya. Berarti si laki ini yang tadi sudah pegang uang nggak jadi dia bersedekah. Nggak jadi dia bersedekah. Karena tadi kalah debat sama istrinya. Istrinya yang menang. Begitu keadaannya seperti itu, kembali laki-laki ini ke masjid tadi. Nah, begitu kembali orang-orang masih ceramah. Ustadz tadi itu, tuan guru tadi itu masih ceramah. Dilihat sama tuan guru itu, ditanya, gimana? Apakah kamu berhasil mengalahkan 70 setan? Kata laki-laki tadi ini, saya berhasil mengalahkan 70 setan. Tapi pas datang ratunya, saya kalah, kata Allah. Kata laki-laki tadi itu, saya berhasil mengalahkan 70 setan. Tapi pas datang ratunya, saya kalah, katanya. Istrinya kan, tapi ya itu kan. Nah, itulah cerita-cerita seperti itu, ada seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa sedekah itu memang berat, sulit, dan banyak godaannya, sehingga pahala ganjarannya pun, keutamaannya pun besar. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan sampai mana tadi? Was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Ada diya, ada nur. Diya artinya cahaya, nur juga cahaya. Ada sedikit perbedaan. Kalau diya cahaya yang membakar, agak panas dia. Kalau nur enggak, adem. Artinya was-sabru diya, sabar itu adalah cahaya, cahaya yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa. Ada orang sakit kemudian dia sabar. Dengan sabar itu akan ada cahaya yang membakar dosanya. Kalau orang tertimpa musibah, kemudian dia sabar, akan terhapuskan dosanya. Nah itu. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagimu, bisa juga yang akan menghakimimu. Orang baca Al-Quran, kemudian mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Menjadi syafaat baginya. Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, nah itu yang menjadikan Al-Quran melaknatnya. Dan betapa banyak orang dilaknat dengan Al-Quran. Bahkan ini juga renungan bagi penyampai juga. Sebagaimana juga hadis yang disebutkan, 3 orang yang pertama masuk neraka, di antaranya orang berilmu. Kemudian juga orang yang kaya, senang bersedekah. Yang ketiga, orang yang mati di medan peperangan. Dan semuanya ini dilemparkan ke neraka. Allah. Ini bagi kita juga renungan yang seperti ini. Ya minimal kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui itu. Nah itu. Kullun nas yaqdu fa ba'i'un nafsah fa mu'tiquha aw mubikuha. Setiap manusia itu ketika melakukan sesuatu seolah-olah dia menjual dirinya.
Artinya ketika dia menjual dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka hal itu akan menjadi pembebas dari api neraka baginya. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan baik. Tapi kalau dia menjual dirinya dengan mengikuti perbuatan-perbuatan setan, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat, maka itu yang akan menghancurkan dia. Hadis riwayat Muslim. Nanti kita lanjutkan sampai di sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam.